Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di video yang kedua ini, Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai materi novel. Di dalam Google Classroom, kalian sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian yang berkaitan dengan materi novel. Pertanyaan kalian bagus-bagus dan sesuai dengan pembahasan kita yang pertama di semester ini, kita membahas mengenai novel. Dari semua pertanyaan, beberapa pertanyaan sudah terjawab di video Ibu yang pertama, di dalam video pembelajaran yang membahas tentang materi novel. Pertanyaan yang lain Ibu rangkum menjadi beberapa bagian, sehingga pertanyaan yang hampir sama Ibu satukan supaya pembahasannya lebih mudah dimengerti dan juga lebih enak untuk Ibu membahasnya. Bagian pertama adalah hal-hal yang kalian tanyakan seputar novel. Yang pertama adalah, apakah ada minimal kata atau lembar untuk novel? Sampai saat ini belum ada teori yang menentukan batas jumlah kata atau jumlah lembar untuk novel. Karena kita lihat seperti yang kita lihat, walaupun namanya novel, tapi ada yang tipis, ada yang tebal. Tetapi novel itu sudah jelas lebih panjang dibandingkan cerpen. Hal yang membedakan antara cerpen dan novel itu bukan dari lembarnya tebal tipisnya, tapi dari kerumitan jalan ceritanya yang akan berkaitan dengan tokoh, alur, latar, dan sebagainya. Pertanyaan kedua adalah, apa syarat novel diadaptasi menjadi drama atau film? Tidak ada syarat tertentu untuk novel yang bisa diadaptasi menjadi drama dan film, namun biasanya yang sudah dibuat drama atau film itu adalah novel yang bestseller, yang sudah dikenal dan banyak dibaca oleh orang lain, sehingga produser dan sutradara merasa tertarik untuk menjadikan novel tersebut film. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga novel yang terangkat karena sudah dijadikan film. Pertanyaan berikutnya, apakah semua novel bisa dijadikan teks drama atau film? Tentu saja bisa. Tadi seperti yang Ibu sebutkan, novel yang tidak terkenal bisa juga dijadikan drama atau film sehingga novel tersebut malah menjadi terkenal setelah dibuat film. Namun lebih banyaknya novelnya dulu yang terkenal baru dijadikan film. Yang berikutnya, apa syarat penerbitan novel? Syaratnya tentu saja dilihat dari unsur-unsur intrinsiknya. Jika unsur-unsur intrinsiknya sangat unik, bagus, dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, maka novel tersebut dapat diterbitkan. Dan di dalam sebuah negara juga pasti diberlakukan dari isi novel itu diberlakukan supaya tidak melanggar SARA, tidak melanggar norma-norma agama, sehingga novel itu dapat diterbitkan secara luas. Yang berikutnya, bolehkah isi cerita novel dikurangi atau ditambahkan jika dijadikan film? Kalau ditanya boleh atau tidak, tentu saja boleh dikurangi atau ditambahkan, hanya untuk membuat imajinasinya lebih baik lagi, imajinasi penonton dari film tersebut lebih bagus lagi. Jadi untuk menambahkan daya bayang saja atau imajinasi saja. Tapi kalau mengurangi dan menambahkan jalan ceritanya sehingga agak berubah sedikit, mungkin sepertinya harus konsultasi lagi dengan penulis novelnya, karena itu akan sangat berpengaruh ketika penonton membaca novel lalu nonton film, kenapa tidak sesuai, bisa ada pertanyaan, kenapa ini tidak sama atau tidak. Jadi alangkah baiknya jika sebuah novel yang difilmkan itu ada kerjasama dengan penulisnya, sehingga jika ada yang dikurangi atau ditambahkan itu tidak akan keluar dari jalan ceritanya. Yang berikutnya, apakah ciri-ciri novel yang baik? Tentu saja kembali ke unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya itu harus tepat sesuai kaidah-kaidah yang sudah Ibu jelaskan di video yang pertama.
unsur intrinsiknya dari mana, lalu bisa juga kita perhatikan dari unsur ekstrinsiknya, dari mana cerita itu berasal, cerita novel itu berasal, itu akan mempengaruhi bagusnya atau populernya sebuah novel. Kalau biasanya ada juga novel yang sangat laku karena berdasarkan kisah nyata, tapi tetap jika unsur intrinsiknya kurang baik disampaikannya, maka novel itu tidak akan menjadi novel yang bagus untuk dibaca. Pertanyaan berikutnya adalah, novel itu adalah karya fiksi, tetapi mengapa pembaca dapat merasakan penjiwaannya? Justru karena novel adalah karya fiksi, fiksi itu rekaan, berarti di dalamnya penuh rekaan yang menumbuhkan imajinasi sehingga pembaca dapat merasakan penjiwaannya. Jika sebuah tulisan itu dibuat sebagai karya non-fiksi tanpa rekaan, maka pembaca tidak akan dapat merasakan penjiwaannya. Jadi rekaan seperti penggambaran perasaan, suasana yang menyedihkan seperti apa sampai menyayat hati, itu namanya rekaan yang salah satu ciri karya fiksi. Hal tersebut dapat membuat pembaca merasakan apa yang tokoh itu rasakan dan merasakan suasana yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menuliskan nama artis atau tokoh terkenal dalam novel? Apakah harus meminta izin? Kalau misalnya hanya menuliskan nama artis, misalnya tokoh utamanya sangat menggemari artis A atau sangat mengagumi tokoh terkenal B, itu tidak apa-apa disebutkan saja. Tapi kalau tokoh terkenal atau artis tersebut menjadi salah satu tokoh dalam novel tersebut, tentu saja harus meminta izin karena berkaitan dengan kehidupannya walaupun itu karya fiksi. Seperti contohnya film Ainun dan Habibie itu kan jelas merujuk kepada seseorang yang sangat terkenal ya, mantan presiden dengan istrinya, sehingga itu memerlukan izin dari yang bersangkutan. Untuk menerbitkan novel, bagaimana dengan cover dan biayanya? Apakah oleh sendiri? Kalau untuk cover, jika kita bisa membuat sendiri itu boleh-boleh saja, tapi kebanyakan seorang penulis itu menyerahkan kepada orang yang lebih ahli dalam mendesain cover. Jadi tidak ada ketentuan harus oleh kita atau harus oleh orang lain, itu bebas saja. Kalau kita bisa boleh, kalau mau menyuruh orang lain juga tidak apa-apa. Dan biayanya apakah oleh sendiri? Kalau misalnya biaya, kalau kita sudah menjadi seorang penulis terkenal atau kita yang ditawari untuk menulis, biasanya tidak usah mengeluarkan biaya apapun karena penerbit yang menanggung biayanya. Itu juga penerbit kalau dia sudah yakin bahwa tulisannya itu akan banyak yang suka bukunya itu atau novelnya itu akan banyak yang membeli sehingga kita tidak perlu membayar biaya apapun. Sedangkan kalau kita membuat buku dengan cara mandiri, keinginan kita sendiri, lalu kita datangi penerbit, tentu saja biayanya oleh kita sendiri. Seperti yang Ibu laksanakan ini Ibu membuat antologi cerita fabel dengan antologi cerpen bersama komunitas Ibu, teman-teman Ibu di komunitas. Karena kita yang mengajukan, maka kita membuat buku ini dengan biaya sendiri. Seperti ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan novel Indonesia dan terjemahan? Perbedaannya adalah kalau novel Indonesia tentu saja novel aslinya itu berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan novel terjemahan bahasa aslinya dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga novel Indonesia itu biasanya isinya ya sesuai dengan kebudayaan Indonesia ya. Dan novel terjemahan biasanya juga begitu, sesuai dengan budaya dari negaranya sendiri gitu. Yang akhirnya
kita baca, kita jadi mengetahui, oh di negara itu seperti itu. Yang berikutnya, yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan novel. Yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan novel adalah kemampuan kita dalam menerjemahkan tentunya. Kita harus ahli dalam bahasa asing dan juga kita harus ahli dalam bahasa kita sendiri. Karena ketika kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, apalagi ini harus bahasa sastra, kita harus menguasai kemampuan berbahasa, tidak hanya menerjemahkannya saja, tapi dalam bahasa sastranya itu kita juga harus menguasai. Selain itu kita harus memahami budaya-budaya dari negara sebelumnya, negara bahasa sebelumnya, karena ada ungkapan-ungkapan atau bahasa kias dalam bahasa asing yang mungkin harus kita kuasai, harus kita mengerti. Kalau tidak kita kuasai, nantinya kita akan salah dalam menerjemahkan. Yang berikutnya, apa tips membuat novel untuk pemula agar dimengerti oleh pembaca? Tips membuat novel untuk pemula agar dimengerti oleh pembaca dapat kita lihat di buku siswa, buku bahasa Indonesia ya, buku sekolah elektronik. Kita lihat di sini. Kalian pasti sudah baca juga. Kita lihat bagian, nanti kalian buka buku sekolah elektroniknya. Merancang novel dengan memperhatikan isi. Jadi kita buat dulu rancangannya, jangan langsung menulis novel tersebut, buatlah terlebih dahulu rancangan dalam membuat novel. Yang pertama adalah tentukan tema dari novel yang akan kalian buat. Apakah novelnya mau tentang pendidikan, politik, persahabatan, cinta, dan sebagainya, tidak harus 3 ini saja, ini hanya contoh. Lalu yang kedua, siapa saja tokoh-tokohnya kira-kira untuk yang di dalam rancangan ini yang utamanya saja dulu. Mungkin nanti di tengah-tengah menulis novel kalian mempunyai ide untuk menambah tokoh lain itu tidak masalah, tapi yang penting ketika merancang kalian tahu tokoh utamanya siapa saja, antagonis siapa, protagonis, tritagonis, itu kalian harus sudah menyiapkan. Lalu bagaimanakah alur yang mau digunakan? Atau apakah alur maju saja, alur mundur, atau mau campuran? Tiap ada beberapa bab yang berpindah alur, itu juga harus kalian pikirkan dari awal. Lalu latarnya mau berceritanya di mana? Saya mau di Indonesia saja, di luar negeri, atau dari Indonesia ke luar negeri? Latar waktunya mau kapan? Saya mau bercerita tentang tahun 70-an atau masa kini atau masa yang akan datang. Sekarang ini banyak novel-novel yang berbicara tentang masa depan yang belum tentu akan terjadi. Latar sosialnya mau bagaimana, kehidupan seperti apa yang ingin kalian ceritakan di dalam novel itu. Lalu kalau sudah dirancang poin-poinnya seperti ini, dituliskan kembali oleh kamu sehingga bisa terlihat rancangan secara utuh novel yang akan kalian buat. Itu seperti itu kira-kira rancangan sederhananya untuk membuat novel sebagai pemula. Kita lanjutkan lagi ya bahasan kita. Jenis novel itu apa saja? Di dalam buku BSE tidak disebutkan, memang kalian harus banyak mencari dari sumber yang lain. Pada saat ini tidak seperti sastra pada zaman dahulu. Sastra pada saat ini berkembang sangat pesat. Kita lihat yang ini ya, Ibu sudah membuka. Contoh ini ya, bukan berarti hanya ini yang benar. Ibu sudah membuka bermacam-macam genre novel, penjelasan dan contohnya. Selain dari web yang ini, kalian bisa melihat yang lain. Karena sastra berkembang sangat pesat, kita lihat ini banyak sekali penggolongannya dari berbagai macam jenis penggolongan. Kalian boleh baca, itu tidak salah untuk menambah pengetahuan, dan ini juga bisa jadi referensi kalian jika ingin menjadi seorang penulis novel ya. Ya selain kalian ini silakan kalian searching lagi
hal-hal yang membicarakan tentang jenis-jenis novel. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan novel dengan prosa yang lain? Dalam prosa yang lain itu ada cerpen, ada roman, ada hikayat, ada dongeng. Kita bahas yang terdekat saja, novel dengan cerpen. Kalau cerpen itu pembahasannya karena ceritanya pendek, sehingga alurnya tidak rumit, tokohnya juga pengembangan tokohnya tidak terlalu rumit juga, termasuk konfliknya, dan tentu saja lebih pendek dari novel. Nah, yang agak sama itu adalah novel dan roman. Untuk novel dan roman, ciri-cirinya hampir sama, yang membedakan itu hanya masanya atau waktu yang diceritakan. Kalau novel itu menceritakannya tentang sebuah cerita di masa yang sama, di waktu tertentu. Dia kecil, dia remaja, atau dewasa. Sedangkan roman menceritakan seorang tokoh dari dia lahir sampai dia meninggal atau sampai dia tua. Jadi semua diceritakan, itu namanya roman yang menceritakan kehidupan seorang tokoh yang lengkap dari kecil atau dari lahir sampai dia tua dan dewasa atau meninggal. Itu perbedaan yang mendasar dari cerpen, novel, dan roman. Yang berikutnya adalah, apakah kumpulan puisi, quotes, cerpen disebut sebagai novel? Sangat berbeda. Kita di sini bisa lihat jelas bahwa ini adalah puisi, ini adalah quotes, ini adalah cerpen. Cerpen adalah cerpen. Itu berarti namanya kumpulan puisi, kumpulan quotes, dan kumpulan cerpen, bukan novel. Novel hanya menceritakan satu cerita, hanya sangat dalam menceritakannya sehingga kerumitan dari alurnya itu sangat terasa sekali. Beda ya, kalau cerpen ada beberapa cerita di dalamnya kumpulan cerpen. Kalau novel itu hanya satu ceritanya, hanya di dalamnya terdiri dari beberapa bab yang satu sama lainnya nyambung. Beda dengan kumpulan cerpen, di dalamnya ada beberapa cerita tapi satu sama lainnya tidak menyambung. Bagaimana ciri-ciri novel angkatan lama dan baru? Ini nyambung dengan pertanyaan, adakah novel jadul? Apa perbedaannya dengan novel yang sekarang? Di ibu ini contohnya angkatan ciri-ciri novel angkatan lama. Ibu tunjukkan dulu ya. Bentar. Ini adalah karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang judulnya Dian yang Tak Kunjung Padam. Novel yang lama ya. Ini adalah novel di bawah lindungan Ka'bah, karya Hamka. Ini juga yang lama. Ini karya Merari Siregar, Azab dan Sengsara. Dan ini Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Ini adalah novel-novel jadul. Novel-novel jadul. Lalu kita bandingkan dengan novel terjemahan. Novel terjemahan yang Hobbit. Lalu juga Raditya Dika yang berjudul Kuala Komal. Atau novel yang ini Rintik Sendu. Yang ini sangat berbeda. Yang pertama itu novel jadul dengan novel modern, novel jangan jadul ya, novel klasik tradisional dengan yang modern. Kalau yang tradisional biasanya temanya tradisional, misalnya selalu happy ending, terus juga jadi mengandung sesuatu yang sangat ideal gitu, yang baik selalu menang, yang jahat selalu kalah, kebaikan selalu mengalahkan kejahatan, itu tema-tema yang tradisional. Lalu biasanya tema untuk alur juga tidak terlalu kompleks untuk yang tradisional, itu alurnya biasanya memilih satu saja dan biasanya alur maju. Sedangkan untuk yang modern itu alurnya sering sekali kita temukan alur campuran. Jadi di dalam setiap bagian bolak-balik dari maju ke mundur, flashback lagi, balik lagi. Itu ciri-ciri yang modern. Dan tentu saja dari bahasa. Kalau kita lihat di sini, dari beberapa novel yang jadul ini,
Dia menggunakan bahasa-bahasa yang baku, sangat baku. Bahkan ada yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kadang-kadang perlu pemahaman yang lebih dalam untuk memahaminya. Nah, dari beberapa novel ini seperti itu dan juga seperti novel atau roman ya, kalau ini roman Siti Nurbaya ini karena menceritakan kehidupan Siti Nurbaya dari dia lahir sampai dia meninggal. Di dalamnya kalau dilihat ini ada beberapa pantun, jadi karya-karya puisi lama juga masuk ke dalam novel tersebut, ke dalam roman tersebut. Ada pantun, kadang juga ada apa itu, peribahasa-peribahasa lama, pepatah-pepatah. Jadi zaman dulu itu lebih ke memberi petuah-petuah di dalam sebuah cerita. Berbeda dengan cerita-cerita modern seperti ini seolah-olah sudah tidak terlalu ideal, jadi apa adanya yang terjadi di kehidupan kita sekarang dan akhir cerita tidak selalu happy ending biasanya, tidak selalu happy ending, tidak selalu kebaikan mengalahkan kejahatan, pokoknya apa adanya begitu ya. Termasuk bahasanya, tapi memang lebih natural karena contohnya ini yang buat remaja tidak mungkin dengan bahasa yang baku. Jadi sesuai dengan kehidupan remaja dengan bahasa yang tidak baku dan itu diperbolehkan. Mari kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Tentang pembentukan novel. Jika menceritakan seseorang berdasarkan biografi, apakah bisa disebut novel? Tentu saja bisa. Jadi biografi itu adalah sebuah karya non-fiksi karena tidak ada rekaan. Hanya menceritakan dia lahir di mana, namanya siapa, lalu dia sekolah di mana, orang tuanya siapa, apa jasa dia, apa kelebihan dia, kekurangan dia, cuma itu aja, tanpa ada rekaan-rekaan. Sedangkan kalau biografi tersebut direka-reka, jadilah sebuah karya fiksi yang namanya novel. Itu jadi berubah yang tadinya namanya biografi menjadi novel. Kalau yang tadinya non-fiksi menjadi fiksi. Jadi bisa saja saya membuat novel berdasarkan biografi. Berarti saya membuat karya fiksi berdasarkan sebuah karya non-fiksi. Paham ya Mbak bedanya non-fiksi dengan fiksi? Kalau misalnya di dalam biografi cuma ditulis dia lahir pada tanggal sekian, tapi kalau dalam novel dibuat kalimat-kalimatnya menjadi bagus, misalnya menunjukkan kebahagiaan. Di pagi yang cerah itu lahirlah seorang buah hati dengan tangisannya yang membahagiakan seluruh keluarga. Itu rekaan supaya terasa kebahagiaan akan lahirnya seorang bayi yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Pertanyaan berikutnya, adakah minimal dan maksimal tokoh dalam novel? Tidak ada peraturan mengenai itu, tetapi jenisnya itu yang menentukan banyak atau tidaknya tokoh. Misalnya cerpen, karena pendek, sehingga dia tidak memerlukan tokoh yang banyak. Pengembangan tokohnya, penggambaran watak tokohnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi novel, karena ceritanya panjang, terdiri dari beberapa bagian, sehingga memungkinkan untuk menampilkan tokoh yang banyak, baik itu tokoh protagonisnya, antagonis, maupun tokoh bawahan, tritagonis itu bisa banyak juga. Jadi tidak ada ketentuan minimal dan maksimal tokoh dalam novel. Dalam novel ada tema sejarah, sosial, psikologis, dan ketuhanan. Apakah di dalamnya mengandung unsur tersebut? Ya tentu saja. Kenapa disebut tema sejarah? Karena isinya tentang sejarah. Kenapa disebut tema sosial? Karena isinya menggambarkan keadaan sosial tertentu dan seterusnya. Bagaimana cara penulis menyampaikan pesan? Karena banyak novel yang sulit dimengerti. Banyak cara penulis untuk menyampaikan pesan. Terkadang pesannya itu implisit, kita harus menyimpulkan sendiri. Itulah titik dari kesulitan ketika kita harus memahami sebuah novel yang penyampaian pesannya berbeda-beda dari seorang penulis. Dan itu memerlukan
pengalaman membaca yang tinggi. Kalau sudah sering membaca novel, kita sepertinya akan lebih mudah memahami maksud dari penulis. Bolehkah novel ditulis dengan kata-kata tidak baku? Seperti yang tadi Ibu bilang, novel remaja seperti ini diperbolehkan dengan kata-kata tidak baku, tapi diusahakan diminimalisasi kata-kata kasar, karena kalau terlalu banyak kata-kata kasarnya, nantinya novelnya tidak akan disukai atau kurang disukai, sehingga tidak akan banyak yang membeli atau membaca. Karena kan biasanya suka ada juga yang menulis resensi ya, jika ada kata-kata kasar itu akan menjadi penilaian di dalam resensi tersebut dan orang yang membaca resensi tersebut tidak akan berminat untuk membaca buku yang kita tulis. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah porsi dari dialog dan narasi? Manakah yang harus lebih banyak? Tidak ada juga ketentuan tentang itu adalah hak dari penulis. Jika penulis ingin narasi semua juga bisa, jika ingin banyak dialog bisa, tapi lebih baik lagi jika seimbang sesuai kebutuhan dialog dan narasinya. Dari manakah ide dalam membuat novel? Banyak sekali dari kehidupan kita, di sekitar kita, di Indonesia, di seluruh dunia, terus juga pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang terdekat kita, bahkan dari imajinasi kita juga bisa. Sesuatu yang belum tentu terjadi atau tidak mungkin terjadi juga bisa dijadikan novel. Dan nyambung ya dengan pertanyaan berikutnya, apakah novel harus berdasarkan hal yang pernah terjadi? Tidak juga. Kalau hal yang pernah terjadi lalu dijadikan novel, memang bagus. Orang-orang juga sering merasa tertarik dengan hal itu, apalagi sesuatu yang menjadi fenomena ya, lalu dijadikan novel. Tetapi kalau kita membuat novel berdasarkan imajinasi kita sendiri, walaupun hal itu belum pernah terjadi, itu juga diperbolehkan. Yang berikutnya adalah mengenai unsur-unsur dalam novel. Bagaimana menentukan klimaks dari novel yang dari awal sudah ada konfliknya? Biasanya yang konflik yang disebutkan di awal itu dimanfaatkan oleh penulis sebagai orientasi, tahapan alur orientasi. Jadi penulis mencoba menggambarkan isi novel itu melalui konflik. Dari konflik itu kita bisa langsung tahu siapa tokohnya, di mana, kapan, dan bagaimana kira-kira jalan ceritanya. Tapi tetap saja di bagian tengahnya itu selalu ada konflik utama yang berupa klimaks. Jadi kalian memang harus berusaha memahami karya sastra supaya dapat menemukan atau menentukan klimaks dari novel tersebut. Apakah selalu ada penurunan konflik? Kalau ditanyakan tentang idealnya itu memang selalu ada. Tapi kalau memang ternyata ada penulis yang mengakhiri ceritanya dengan konflik, mungkin saja ada, tapi sepertinya pembaca novel tersebut akan merasa tidak puas karena masalah tidak selesai, tidak ada penurunan konflik. Jadi idealnya itu ada. Minimal ada penurunan konflik. Kalaupun ada penurunan konflik, biasanya kadang-kadang ada juga konflik sudah menurun, tapi akhir ceritanya tidak dijelaskan dalam novel tersebut. Ini namanya alur terbuka, membiarkan pembaca menentukan sendiri akhir ceritanya. Bagaimana jika novel tidak memiliki konflik? Itu bisa juga, hanya bercerita saja, hanya bercerita. Jadi seperti menuliskan kisah, tapi apakah dalam kisah kehidupan seseorang itu sama sekali tidak ada konflik? Bahkan konflik dalam dirinya sendiri. Jadi konflik itu tidak selalu dengan orang lain, tidak selalu dengan kelompok tertentu, tetapi konflik itu juga bisa dengan dirinya sendiri. Itu namanya konflik batin ketika dia bingung memilih sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri, itu namanya konflik batin. Idealnya sebuah cerita memiliki konflik sehingga alurnya lengkap.
Bagaimana jika tidak ada tema turunan? Mungkin awalnya penulis juga memang tidak niat untuk membuat tema turunan, tapi biasanya tema turunan itu keluar begitu saja. Contohnya seperti ini. Novel yang ini temanya ini ketika cinta bertasbih. Temanya ini kan sebetulnya tentang cinta, tapi di dalamnya ada tema turunannya tentang ketaatan dalam beragama. Itu kan ini utamanya itu tentang cinta, tapi ada tema turunan tentang ketaatan beragama, atau mungkin juga di dalamnya ada tema turunan tentang persahabatan, karena di dalamnya ada tentang itu. Terus juga yang 99 cahaya di langit Eropa. Tema utamanya adalah perjalanan religi yang dilakukan oleh Hanum Rais. Tapi kan di dalamnya juga ada tema percintaan, kecintaan dia terhadap suaminya, terus juga tema persahabatan, ternyata bersahabat dengan teman-teman yang di luar negeri itu juga menyenangkan, mereka banyak yang baik. Itu contoh dari tema turunan ya, sesuai pertanyaan berikutnya apa saja tema turunan. Itu juga mungkin nyambung dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana membedakan tema mayor dan minor. Mayor dan minor kan sama ya, minor itu turunan kan ya. Tema mayor seperti yang tadi kan ya. Di ketika cinta bertasbih ini tema mayornya adalah tentang cinta. Tapi tema yang minornya itu bisa tentang persahabatan, tentang keagamaan, tentang beribadah, dan yang ini 99 Cahaya di Langit Eropa, dia bercerita tentang perjalanan religi Islam di Eropa, tapi di dalamnya juga ada persahabatan dengan teman-temannya yang ada di luar negeri. Jadi memang harus jeli dalam memahami bacaan. Jika mengambil tema tentang romansa, apakah amanat dalam novel itu diperlukan? Tentu saja setiap sisi kehidupan itu pasti ada amanatnya. Kadang-kadang penulisnya sendiri tidak berniat untuk menyampaikan amanat tertentu, tetapi amanat itu muncul begitu saja dari jalan cerita yang penulis tuliskan dan kita menyimpulkan sendiri bahwa oh, amanat atau pesan yang saya dapatkan itu adalah kita tidak boleh berkhianat kepada orang yang sangat sayang kepada kita misalnya ya. Lalu berikutnya, majas apa saja yang digunakan dalam novel dan contoh penggunaan majasnya. Kita lihat di sini, kalian boleh searching tentang majas itu banyak sekali. Banyak sekali ya, di sini ada tentang, kita lihat di sini majasnya. Majas, sebentar ya, macam ini. Kalian silakan cari di internet, boleh banyak sekali contoh-contoh majas yang dapat digunakan di dalam pembuatan novel, misalnya hiperbola seperti ini, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Terus di sini bisa juga pegawai tersebut merupakan tangan kanan, jadi seperti ini ya. Daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Itu majas-majas itu juga bisa digunakan untuk menambahkan unsur imajinasi di dalam sebuah novel. Yang berikutnya adalah pertanyaan berikutnya. Apakah plot twist termasuk dalam unsur intrinsik? Tentu saja plot twist itu termasuk ke dalam unsur intrinsik karena alur itu adalah termasuk ke dalam unsur intrinsik sebuah novel. Kita lihat lagi di sini penjelasannya. Plot twist itu adalah salah satu teknik naratif yang populer dan sering digunakan dalam fiksi. Cara ini dirancang untuk mengacaukan hal-hal dalam sebuah cerita
yang telah penonton ketahui atau pahami. Penulis akan memelintirkan plot dengan memberi kejutan yang tidak terduga melalui detail peristiwa sebelumnya. Ini untuk kalian yang mungkin belum mengetahui tentang plot twist. Contoh-contohnya seperti ini, misalnya seorang protagonis, teman protagonis ternyata jahat, terus elemen cerita yang tampaknya penting menurut kita ternyata tidak penting dalam jalan cerita. Lalu ketika konflik utama tampaknya udah selesai, ternyata ada lagi pergantian peristiwa dan ada konflik tambahan yang harus diatasi. Itu adalah plot twist yang terjadi dalam sebuah novel, bisa juga dalam film. Lalu ada informasi baru yang mengubah cerita, ada kilas balik yang ternyata memberi kita informasi yang tadinya kita merasa tokoh tersebut baik ternyata tidak ya gitu, atau seorang tokoh baru muncul entah dari mana untuk membalikan narasi yang ada. Itu jenis-jenis dari plot twist. Demikian penjelasan Ibu mengenai materi novel yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam Google Classroom. Sekali lagi terima kasih karena telah menginspirasi Ibu untuk menjelaskan lebih jauh mengenai novel ini. Tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya dan semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk terus mengikuti pelajaran di sekolah. Semoga penjelasan Ibu dapat dimengerti oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.